Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Rio Dan Aldino. aku, Popika Ramadhania, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Bengkulu, Batch 4. Welcome to Bengkulu, sebuah provinsi yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Provinsi Bengkulu ada di Kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung di wilayah sekitarnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa dengan kepadatan 105 jiwa per kilometer persegi. Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang heterogen dari segi suku dan bangsa. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku Rejang, Serawai, Minang, Muko-Muko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, dan Bengkulu. Di antara suku-suku asli, Rejang dan Serawai adalah dua suku dengan populasi tertinggi, masing-masing dengan persentase 20,6% dan 18,9%. Bengkulu yang kaya akan suku membuatnya kaya pula akan adat dan budaya yang memukau. Di antaranya ialah Tabot. Tabot Bengkulu adalah sebuah upacara keagamaan yang diadaptasi menjadi festival etnis kultural. Dari tahun ke tahun, tradisi Tabot di Bengkulu tidak sekalipun terlewatkan. Selain tetap menjaga dan melestarikan budaya daerah Kota Bengkulu, pemerintah juga tidak ingin budaya daerah tergerus kemajuan zaman dan hanya menyisakan cerita mitos pada generasi penerus. Perayaan Tabot di Bengkulu pertama kali dilakukan oleh Syekh Burhanuddin yang lebih dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685 Masehi. Syekh Burhanuddin telah menikahi wanita Bengkulu, kemudian memiliki keturunan sampai akhirnya mereka disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram pada setiap tahunnya berdasarkan kalender Islam Hijriyah. Rangkaian kegiatan. Selama 10 hari pelaksanaan Festival Tabot, masyarakat dan wisatawan dapat menyaksikan rangkaian upacara ritual Tabot dan menikmati berbagai pagelaran seni budaya serta lomba-lomba kreasi seni tradisional di Kota Bengkulu, seperti lomba ikan-ikan, lomba telong-telong, lomba dol, lomba tari, lomba barong landong, dan sebagainya. Adapun tahapan demi tahapan upacara Tabot adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil tanah atau mengambil tanah. Tanah yang diambil harus mengandung unsur-unsur magis. Oleh karena itu, harus diambil dari tempat keramat. Di Bengkulu sendiri, hanya ada dua tempat yang dianggap keramat, yaitu Keramat Tapak Padri yang terletak di tepi laut tidak jauh dari Benteng Marlboro di sudut kanan Pelabuhan Laut Bengkulu, dan Keramat Anggut yang terletak di Pemakaman Umum Pasar Tebe dekat Tugu Hamilton tidak jauh dari Pantai Nala. Upacara ini berlangsung pada malam tanggal 1 Muharram sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tanah yang diambil disimpan di gerga atau pusat kegiatan atau markas kelompok Tabot bersangkutan. Dibentuk seperti boneka manusia dan dibungkus dengan kain kafan putih, lalu diletakkan di gerga. Gerga tertua di Bengkulu hanya ada dua, yaitu gerga berkas dan gerga bangsal. Keduanya telah direnovasi dan kini berwujud bangunan permanen. Di kedua tempat tersebut, mereka memberikan sesajen berupa bubur merah dan bubur putih, gula merah, sirih 7 subang, rokok nipah 7 batang, kopi pahit 1 cangkir, air serbat 1 cangkir, dadih atau susu sapi murni yang mentah 1 cangkir, air cendana 1 cangkir, dan air selasi 1 cangkir. Tahapan kedua adalah duduk penja atau mencuci jari-jari. Penja adalah benda yang terbuat dari kuningan, perak, atau tembaga yang berbentuk telapak tangan manusia lengkap dengan jari-jarinya. Karenanya, penja ini disebut juga dengan jari-jari. Menurut keluarga Sipai, penja adalah benda keramat yang mengandung unsur magis. Ia harus dicuci dengan air limau setiap tahunnya. Upacara mencuci penja ini disebut duduk penja. Upacara Tabot bagi masyarakat Bengkulu merupakan nilai agama yang sakral sekaligus mengandung nilai sejarah dan sosial.
Ada banyak pesan moral dan sosial dari ritual Tabot bagi masyarakat Bengkulu. Salah satunya adalah selain manifestasi kecintaan dan mengenang kepahlawanan Imam Husain bin Ali, juga mengingatkan manusia terhadap praktik penghalalan segala cara untuk menuju puncak kekuasaan dan simbolisasi dari sebuah keprihatinan sosial. Jadi itulah dia salah satu festival budaya yang ada di Provinsi Bengkulu dan masih eksis hingga sekarang. Sampai jumpa di lain video ya Sobat Inspirasi, sebab akan banyak sekali kekayaan Bengkulu yang akan kami eksplor dan kami sebarkan ke kalian semua. Salam sehat, salam inspirasi, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Sekian, sampai jumpa di lain video Sobat Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.